Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Akan diadakan pertemuan entrepreneurship bagi pekerja pemula dan yang baru memulai kerja, serta yang mau memulai usaha dengan tema etos kerja yang dicari dan disukai oleh owner. Pada hari Sabtu, 8 Juli 2023, dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Silahkan daftarkan diri Anda kepada Saudara Ivan. Biaya pendaftaran 10.000 per orang. Telah dibuka kelas pemuridan dasar kekristenan dan pola hidup berjemaat. Silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri Anda. Formulir pendaftaran telah disediakan di meja asyir atau silahkan menghubungi Bapak Ari Yakob. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan melalui embun sorgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa setiap hari Rabu dimulai pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pukul 19 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, biarlah hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan, sebab Dia Allah sumber berkat yang menyediakan segala yang kita perlukan. Haleluya. Yang tak pernah
bagi yang mengasihi Dia. Mari kita nyatakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesusku. Haleluya. Mari kita lebih lagi bersuka cita kepada Tuhan, sebab Dia akan nyatakan berkat-Nya atas hidup kita hari ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah yang menyediakan, Tuhan, segala yang kami perlukan. Yesus, Yesus. Mari jemaat Tuhan kita nyatakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
bagiku, sebab Allah sanggup. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, yes, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yesus, Yesus, oh, oh, oh. Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh Kau besar, Engkau termulia ya Yesusku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Yesus. Allah yang setia, yang selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita nyatakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Kau Allah yang setia Tuhan. Oh, biarlah kita nyatakan. Kau setia, Kau Bapa yang mulia Tuhan. Bapa yang mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Yes, segalanya. Ya Tuhan, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Setiamu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Oh, yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sungguh Kau Bapa yang setia, Allah yang mulia, Allah yang menyediakan yang kami perlukan. Yesus, Yesus, mari nyatakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sungguh Kau Bapa yang setia di dalam hidup kami Tuhan. Hanya kepadamu saja kami berserah, hanya kepadamu saja kami berharap. Yesus, Yesus, sebab Kau Allah Yehova Jireh, Allah Immanuel yang selalu beserta kami. Hanya padamu Tuhan kami berharap, kami berserah. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidup kami, Kaulah segalanya bagi kami. Sebab Kau Allah yang kami percaya, yang kami andalkan di dalam hidup kami. Yesus, Kau Allah yang setia, yang menyediakan yang kami perlukan. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam kami. Sungguh kami percaya Tuhan, berkat-Mu Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, sebab hari ini Tuhan kami percaya Engkau Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini Engkau nyatakan curahan Roh Kudus-Mu, Engkau nyatakan berkat-Mu yang melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah
yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Oh, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Lebih lagi kau nyatakan, oh, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Oh Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur karena hanya oleh kebaikan dan anugerah Tuhan saja kita ada sampai hari ini. Dan kita memasuki di bulan yang baru yaitu bulan Juli di tahun 2023 ini. Kita bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini sehingga kita diberikan kesempatan juga oleh Tuhan untuk dapat beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita semuanya percaya dan sepakat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik. Amin. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Amin. Saudara-saudari, dalam segala keadaan dan musim kehidupan yang kita lewati, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa memelihara kita, bersama-sama dengan kita, bahkan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam hidup kita, sebab Dia adalah Jehovah Jireh. Amin, saudaraku. Dan inilah yang menjadi tema kita selama bulan Juli ini, yaitu Jehovah Jireh atau God Provides atau Tuhan yang menyediakan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam hidup kita. Dan penyediaan Tuhan bagi umatnya itu bersifat menyeluruh, baik untuk kebutuhan rohani, jiwani maupun kebutuhan jasmani kita. Jehovah Jireh tentunya satu kata yang tidak asing lagi di telinga kita sebagai orang percaya. Jehovah Jireh merupakan salah satu nama panggilan bagi Allah kita yang menggambarkan sifat dan karakter Allah sebagai pribadi yang menyediakan.
Nama tersebut untuk pertama kalinya disebutkan oleh Abraham di atas Gunung Moria pada saat ia hendak mengorbankan anaknya yang dikasihinya, yaitu Ishak, kepada Tuhan. Nah, sebutan ini adalah pernyataan iman Abraham bahwa Allah sendiri yang akan menyediakan korban bakaran untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, untuk mendasari tema kita di bulan ini, kita membaca bersama-sama Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di atas mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai yang ke-14 ini merupakan teks di mana untuk pertama kalinya Abraham memanggil Allah dengan sebutan Jehovah Jireh. Pada saat dia ada di Gunung Moria untuk mengorbankan anaknya yang dikasihinya, yang tunggal, yang satu-satunya, yaitu Ishak kepada Tuhan. Begitu tahu bahwa Abraham taat melakukan apa yang diperintahkannya, berfirmanlah Tuhan melalui malaikat, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Sebagaimana yang dicatat di ayat yang ke-12. Kemudian Tuhan menyediakan domba sebagai pengganti korban bakaran. Dari sinilah muncul nama Jehovah Jireh yang berarti Tuhan menyediakan. Sesungguhnya bila kita mencermati dalam Kejadian pasal 22 ini, kata Tuhan menyediakan lahir sesudah Abraham
melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ada tindakan iman di situ. Ia rela menyerahkan harta miliknya yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu Ishak, anaknya yang sangat ia kasihi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memang ada banyak sebutan nama untuk Tuhan atau untuk Allah di dalam Alkitab yang menggambarkan sifat dan karakter daripada Allah sendiri. Di antaranya Jehovah Rafa, artinya Tuhan penyembuh. Jehovah Nisi, Tuhan panji-panjiku. Jehovah Shalom, artinya Tuhan damai sejahtera. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Atau juga Elohim, artinya Allah sang pencipta, Allah yang maha kuasa, Allah seluruh bumi. El Roy, Allah yang melihat. El Shaddai, Allah yang maha perkasa. Dan masih banyak nama-nama Allah yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah beberapa hal yang dapat kita lihat di dalam kisah ini. Bagaimana Allah sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Sebagaimana Abraham yang ketika Tuhan minta untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal yaitu Ishak, dan Tuhan menyediakan korban pengganti yaitu domba yang tanduknya tersangkut di belukan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Dia adalah pribadi Bapa yang sangat baik, yang sangat mengasihi anak-anaknya. Dialah yang menyediakan apa yang kita perlukan di dalam hidup kita. Nah, sebagaimana Abraham mempercayai Allah sebagai Jehovah Jireh, demikianlah kiranya kita sebagai orang yang percaya juga mengakui bahwa Dia Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi kita. Amin, saudara. Dan ketika Abraham masuk ke dalam masa ujian, Abraham taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, yaitu untuk mempersembahkan anaknya yang satu-satunya itu, yang sangat ia kasihi sebagai korban bakaran. Abraham taat karena dia mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Kita melihat sebuah percakapan antara Ishak dan Abraham yang dicatat di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-7. Ishak anaknya bertanya kepada bapaknya yaitu Abraham, "Bapak, di manakah korban itu?" Lalu jawab Abraham yang merupakan pernyataan imannya bahwa Tuhan akan menyediakan Jehovah Jireh. Dicatat di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-8. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham adalah seorang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Sehingga ia tidak segan-segan untuk menyerahkan sesuatu harta milik yang paling berharga, yaitu Ishak anaknya yang satu-satunya itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Demikianlah kita belajar bahwa kita percaya dan taat kepada kehendak Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan melebihi dari apapun juga di dalam hidup kita. Dia Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam hidup kita. Nah, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus, ada jaminan tentang penyediaan Tuhan atas segala sesuatu yang kita perlukan di dalam hidup ini. Jika anaknya yang tunggal saja diberikannya kepada kita sebagai korban penghapus segala dosa dan pelanggaran kita, apalagi untuk hal-hal yang lain, saudara. Amin. Dicatat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara-saudari, oleh sebab itu, dalam kesempatan di minggu yang pertama ini, kita akan belajar topik yang pertama, yaitu di dalam Kristus tersedia segala berkat. Di dalam Kristus tersedia segala berkat. In Christ all blessing are available. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Sebab di dalam Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, kita menerima kasih karunia untuk memperoleh dan menikmati segala berkat rohani yang telah Allah sediakan di dalam sorga. Ada 3 hal penting untuk kita mengerti berkaitan dengan berkat-berkat rohani ini. Yang pertama, saudara, bahwa segala berkat rohani ini merupakan kasih karunia atau anugerah daripada Tuhan. Kasih karunia atau anugerah merupakan pemberian secara cuma-cuma dari Allah. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan. Dicatat di ayat yang ketiga dari Efesus pasal 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Di dalam Kristus ada jaminan akan penyediaan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Di sorga Allah telah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Ada berkat yang lebih dari sekedar berkat-berkat jasmani, yaitu segala berkat rohani Tuhan telah sediakan di dalam sorga. Segala berkat rohani ini diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang ada di dalam Kristus. Setiap orang yang telah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hal yang kedua, saudara, yang perlu kita pahami bahwa segala berkat rohani ini hanya diperoleh di dalam Kristus. Hanya dialami bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Tidak bagi orang-orang yang di luar Kristus. Sebagaimana yang dikatakan di ayat yang ketiga tadi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Apakah arti segalanya, saudara? Segalanya artinya semuanya, seluruhnya, tanpa kecuali. Di dalam Kristus Allah mengaruniakan segala berkat rohani. Yaitu apa, saudara? Ia yang telah memilih kita, menentukan kita. Ia yang mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ia yang menyelamatkan kita. Bahkan Ia yang memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya untuk menjadi anak-anaknya, serta menjadi ahli waris kerajaan Allah. Inilah segala berkat rohani yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus bagi setiap orang yang percaya. Dan segala berkat rohani ini tidak diperoleh di luar Kristus, hanya di dalam Kristus. Tuhan Yesus menyediakan semuanya itu bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin, saudaraku. Di dalam ayat yang ke-11 dari Efesus pasal yang pertama dikatakan demikian. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus juga menegaskan dan mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki bahwa kita mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan. Dan semuanya itu hanya kita alami ketika kita ada di dalam Kristus Yesus. Kehendak dan rencana Allah supaya anak-anaknya hidup di dalam segala kelimpahan. Dan Tuhan telah menyediakan berkat-berkat itu. Bahkan jalannya untuk memperoleh dan menikmati berkat itu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, mari buka hatimu, percaya dan terimalah Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka engkau akan menerima dan mengalami berkat-berkat yang telah Allah sediakan bagi saudara. Hal yang ketiga yang perlu kita pahami, bahwa Roh Kudus merupakan jaminan atas segala berkat yang Allah sediakan itu. Segala berkat rohani yang telah Allah sediakan merupakan sebuah kepastian, bukan merupakan harapan kosong, karena Allah menjaminnya dengan memberikan Roh Kudus-Nya diam di dalam setiap hati orang yang percaya sebagai meterai yang menyertai sampai selama-lamanya. Dikatakan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yakni Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara-saudari, betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Ia telah menyediakan segala berkat di dalam Kristus Yesus. Dan Ia memberikan Roh Kudus-Nya sebagai jaminan untuk kita memperoleh dan menikmati segala sesuatu yang telah Ia sediakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita tahu bahwa Kristus telah menyediakan segala berkat-Nya bagi setiap kita, lalu bagaimana seharusnya sikap hidup kita? Saudara-saudari, hal yang pertama, kita tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran. Amin. Tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran. Saudara-saudari, jika kita mengerti dan menyadari bahwa di dalam Kristus ada jaminan segala berkat Allah yang telah Ia sediakan, maka seharusnya kita tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran dan kecemasan. Kekhawatiran merupakan bukti bahwa seseorang itu tidak mempercayai akan penyediaan dan pemeliharaan Tuhan. Pada dasarnya, iman dan kekhawatiran adalah dua hal yang sama, yaitu keyakinan yang ada di dalam diri seseorang. Namun keduanya memiliki akar dan dampak yang berbeda. Apabila akar dari iman adalah mempercayai janji-janji Tuhan, maka akar dari kekhawatiran adalah mempercayai pikiran-pikiran yang negatif yang ada di pada diri sendiri. Dampak dari iman adalah mengalami janji-janji Tuhan, sedangkan kekhawatiran tidak mendatangkan dampak yang positif apapun. Bahkan kekhawatiran akan mengikis iman sehingga menimbulkan berbagai persoalan di dalam diri seseorang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, segala berkat telah disediakan bagi kita, maka jangan lagi kita hidup dalam kekhawatiran, tapi kita harus hidup dalam iman yang teguh. Oleh sebab itu Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan ayat 31 sampai 32 berkata, janganlah kamu khawatir. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara-saudari, Tuhan Bapa kita tahu segala sesuatu yang kita perlukan. Dan Ia telah menyediakannya bagi saya dan saudara. Sebab itu marilah kita tidak hidup dalam kekhawatiran, tetapi hidup di dalam iman yang berdasarkan kepada janji-janji Allah yang tidak pernah Dia ingkari. Sebab di dalam Kristus tersedia segala berkat yang kita perlukan. Amin, saudara-saudari. Hal yang kedua, sikap hati yang harus kita miliki adalah kita senantiasa hidup di dalam pengucapan syukur. Karena di dalam Kristus tersedia segala berkat bagi kita, maka tentunya hati kita, mulut kita senantiasa penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan.
Bahkan sekalipun mungkin kita belum melihat janji-janji Tuhan itu, tetapi kita tetap dapat mengucap syukur karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal merupakan bukti bahwa kita mempercayai Allah adalah pribadi yang berdaulat dan berkuasa untuk mengenapi setiap janjinya dalam hidup kita. Amin, saudara. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kata syukur di dalam ayat ini sangat mengesankan, saudara. Karena dalam teks aslinya bahasa Yunani dipergunakan kata ekaristia yang tentu segera mengingatkan kita kepada perjamuan kudus atau ekaristi. Di dalam perjamuan kudus kita mensyukuri pemberian terbesar dari Allah melalui Kristus, yaitu rahmat-Nya, charis, anugerah itu. Rahmat ini melampaui semua pemberian lain di dalam hidup kita. Seperti harta, pekerjaan, kekayaan, kesembuhan dan lain sebagainya. Sebab apa yang dianugerahkannya, dirahmatkannya adalah kehidupan dan keselamatan itu sendiri. Artinya saudara, sekalipun kita tidak seberuntung orang lain dalam menikmati hal-hal jasmani, hal-hal duniawi, masih tetap ada alasan untuk kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita telah menerima anugerah terbesar dalam hidup kita. Anugerah keselamatan, dan itu cukup, bahkan lebih daripada cukup. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hati dan mulut kita senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih-Nya yang meliputi kemurahan-Nya, kesetiaannya, dan kebaikannya di dalam hidup kita. Hal yang ketiga yang terakhir, sikap hidup kita adalah kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Hidup diberkati untuk menjadi berkat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kristus telah tersedia segala berkat. Namun kita harus ingat bahwa kita diberkati Tuhan, Allah menyediakan semuanya itu bagi kita. Bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi Allah memberkati kita supaya kita juga menjadi saluran berkat-Nya bagi orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Allah telah memanggil Abraham, memilih Abraham dan memberkati Abraham supaya Abraham menjadi berkat. Saudara, setelah Abraham tidak segan-segan mengorbankan anaknya yang satu-satunya yang dikasihi, maka malaikat Tuhan berseru untuk kedua kalinya kepada Abraham yang dicatat di ayat yang ke-16 sampai dengan 18 dari Kejadian pasal yang ke-22. Dikatakan demikian, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah menyediakan segala berkat bagi kita dan melimpahkannya bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Kasih karunia-Nya itu lebih daripada cukup sehingga kita dapat hidup di dalam segala kelimpahan. Dan kalau kita hidup dalam berkecukupan, bahkan berkelimpahan, supaya kita juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hanya di dalam Kristus tersedia segala berkat. Baik berkat rohani, berkat jiwani, maupun berkat jasmani. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagi engkau yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hatimu, terimalah Dia dan percayalah kepada Dia. Sehingga saudara dapat mengalami apa yang Tuhan janjikan
dalam hidup saudara. Dan bagi setiap saudara dan kita semua yang telah percaya kepada Kristus, yang mengerti kebenaran ini, kalau Allah telah menyediakan segala berkat-Nya bagi setiap kita, biarlah hati kita, mulut kita senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur. Kita tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran. Bahkan kalau Tuhan memberkati kita, kita juga dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah pribadi yang sangat baik. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Karena itu pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami. Supaya kami tidak hidup dalam kekhawatiran, kami tidak hidup dalam ketakutan. Tetapi hati kami, mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Kalau kami diberkati Tuhan untuk menjadi berkat, biarlah itu terjadi dan kami alami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami menaruh dan mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Biarlah Engkau terus memberkati, menyertai, menuntun kami sampai pada akhirnya ya Tuhan. Sehingga kami senantiasa berjalan di dalam segala pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya, Allah telah memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib, tubuhnya terpecah-pecah, darahnya dicurahkan bagi saya dan saudara supaya kita dapat menikmati kebaikan-Nya, kasih karunia-Nya, bahkan segala berkat rohani yang telah disediakan di dalam sorga. Oleh sebab itu dalam kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengingat akan kasih dan pengorbanan Kristus di kayu salib itu. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum kita menerima dan menikmati roti dan anggur, saya persilakan kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyelidiki setiap hati kita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kalau masih ada dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dalam diri kita, kiranya kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan kita berkomitmen untuk hidup mengasihi Tuhan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Mari angkat roti ini. Ini adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ini saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk tubuh-Mu yang terpecah-pecah, untuk darah-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami. Sehingga kami dapat memperoleh apa yang telah Tuhan sediakan, yaitu segala berkat rohani di dalam sorga. Biarlah kami hidup semakin hari semakin mengasihi Tuhan, taat kepada kehendak-Mu dan rencana-Mu. Dan kami senantiasa mempercayai setiap janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu dan pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa
apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Lebih lagi kau nyatakan, oh, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Oh Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Mari kita mengarahkan hati kita dan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan oleh persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.